Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang pada video kali ini. Kita akan membahas mengenai disk file I/O with streams. Jadi disk file I/O ini nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara kita untuk membuat file dari program yang berisi isi dari input yang kita masukkan ke program tersebut, gitu ya. Membuat file dan juga membaca isi dari file tersebut untuk kemudian ditampilkan di program. Nah, with streams di sini kita akan memanfaatkan streams. Streams sendiri secara umum itu menunjukkan aliran data yang ada di program tersebut, gitu. Nah, itu salah satu contohnya itu kita mengenal ada I/O stream, nanti ada beberapa streams yang lain yang kita akan gunakan. Gitu. Nah, kalau I/O stream di dalam dari streams itu seperti library, dalamnya ada kelas-kelas. Kita kenal ada C-in, C-out yang biasa digunakan untuk menampilkan atau untuk menginputkan data dari keyboard seperti itu ya. Oke, next. Oke, jadi dari bahasa program C++ ini kita bisa melakukan write and read. Kita bisa membaca atau menulis. Nah, kalau menulis dari program, dia menulis ke suatu file dalam bentuknya bisa txt atau bentuknya nanti dalam bentuk .dat, ditulis di situ, dan nanti dari hasil itu juga nanti bisa dikembalikan lagi untuk dibaca oleh program. Terus apa sih keuntungannya kita menulis file ini di luar program atau menuliskannya terus disimpan dalam storage ya, dalam hard disk? Keuntungannya adalah ketika kita memasukkan data itu akan tersimpan di hard disk. Jadi datanya tidak akan hilang ketika programnya berhenti berjalan. Sorry, bukan program, tapi data yang kita masukkan. Gitu. Jadi misalkan kita buat list, tabel, nama-nama mahasiswa di ITTP gitu ya. Nah, kita misalkan nggak bisa sekali jalan, harus beberapa hari. Nah, kita bisa masukkan data dulu, terus mungkin nanti aplikasinya atau program kita matikan, terus besok melanjutkan lagi menulis, seperti itu bisa. Jadi nggak hilang datanya. Beda kalau kita nggak simpan, tidak kita simpan, terus cuma ditampilkan di ini ya, Windows tampilan dari program itu seperti biasa. Itu kan kalau programnya kita close, maka datanya juga akan hilang. Tapi di sini dia akan tetap tersimpan di komputer seperti itu, dan bisa diakses lagi. Nah, ada beberapa stream yang bisa kita gunakan untuk input output data. Jadi untuk I/O classes ini ada beberapa kelas yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada if stream. If stream ini menunjukkan input ya atau masuk. Jadi ini adalah untuk membaca atau read if stream. Out stream adalah output. Berarti dia digunakan untuk write karena programnya memberikan output atau write ke file. Lalu ada F stream. F stream ini bisa digunakan untuk input dan output. Jadi bisa digunakan untuk keduanya. Jadi lebih umum. Oke, yang pertama bagaimana cara kita untuk menulis data? Nah, untuk menulis data ini kita bisa lihat dari program di samping sebenarnya. Ini kalau ini adalah contoh sederhananya bagaimana kita memasukkan isi dari suatu variabel-variabel ke file. Nah, nanti kita coba baca isi dari variabel itu kembali ke program. Dari program ini didefinisikan objek bernama OTF. Untuk kita lihat di sini ada objek OTF untuk menjadi anggota kelas offstream. Jadi offstream ini adalah anggota kelas dari fstream. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini ada library fstream untuk menggunakan keyword-keyword yang berhubungan dengan I/O. Salah satunya di sini ada offstream ya. Ada kelas offstream di mana di sini membuat objek dengan nama OTF. Nah, terus yang di dalam kurung ini adalah nama dari filenya. Seperti itu. Nama filenya adalah coba.txt. Nah, sekarang kita ingin memasukkan baris 7 sampai baris ke-11 ini ke file. Jadi ada beberapa variabel, ada ch, j, d, str1, str2 ini. Ada beberapa variabel dengan isi masing-masing ya. Kita masukkan ke file dengan nama coba.txt. Nah, di sini kita mulai dari OTF. OTF di sini adalah objek ya. Nanti dia OTF ini berperan sebagai buffer. Jadi nanti isi dari variabel ini akan dimasukkan ke OTF terlebih dahulu, baru dimasukkan ke coba. Gitu. Jadi seperti kita lihat di sini ya, ada offstream, OTF, coba. Tapi dia masuknya ch, cd, str, str2 ini masuknya ke OTF dulu. Ada OTF, tapi karena dari baris ke-12 ini adalah untuk memasukkan ke filenya. Itu. Di OTF, ch, ini ch masuk,
isinya masuk ke OTFJ, spasi D, STR, spasi STR, masuk masing-masing. Nah, file coba.txt dibuat di folder yang sama dengan folder program.cpp disimpan. Jadi nanti file coba.txt ini akan berada di folder yang sama dengan dimana kita simpan file programnya, gitu. Ada di folder yang sama. Nah, fungsi dari spasi ini sendiri di sini digunakan untuk memisahkan antara data variabel yang bertipe sama. Misalkan seperti ini ya, antara J dan D, kenapa diberi spasi? Karena di sini sama-sama menggunakan numerik, integer, double, float, itu kan sama-sama numerik. Nah, kalau tidak dipisahkan, dia akan bergabung jadi satu, sehingga nanti akan menimbulkan error ketika pembacaan programnya lagi di program untuk membaca. Seperti ini juga STR1, STR2 ini juga dipisahkan. Nah, untuk memisahkannya menggunakan non alfabet atau mungkin yang bukan huruf dan bukan angka. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita write, sekarang kita coba untuk membaca datanya. Nah, untuk membaca data itu kita di sini bisa menggunakan program seperti ini. Jadi pertama-sama seperti tadi ya, kita harus perhatikan di sini ada ada include fstream di sini untuk masukkan kelas untuk membaca tadi. Lalu di sini ada CH, J, D, STR1, STR2 ini adalah variabel-variabel yang akan kita gunakan untuk menampilkan tadi variabel-variabel yang sudah disimpan di coba.txt. Nah, tapi di sini yang harus kita di sini yang harus kita perhatikan di sini di baris 12 ini digunakannya if stream bukan off stream. Jadi if stream. Beda seperti yang tadi ya, ini digunakan if stream. If stream dengan nama objeknya infile, ini nama objek terserah apa aja. Ini seperti variabel, bentuknya bebas, jadi penamaannya sesuai dengan variabel. Infile dia membaca dari mana? Dari coba.txt. Itu ya. Ini create if stream object, objeknya lalu membaca dari coba.txt. Jadi di sini isi dari coba akan dipindahkan ke objek infile. Extract read atau read data from it. Nah, ini sudah dibaca. Dari infile dia pindahkan atau dibaca data yang ada di dalam file dipindahkan ke CH, JD, STR1 dan STR2. Nah, setelah dipindahkan ke masing-masing ini baru setelah itu ditampilkan di sini cout, CH, JD, STR1, STR2. Nanti tampilannya akan sama sesuai dengan yang kita inputkan di program. Ini seperti itu. Nah, sedikit demo ini mungkin kita bisa coba. Oke, kita coba write dulu. Di sini saya namanya file IO. Ya, kan namanya T. Nah, kita coba di sini. Nah, ini ya CH, J, D, CH, J, spasi D, STR, spasi STR2. Coba. File writer ini adalah yang saya tulis sendiri di sini untuk memastikan bahwa programnya berjalan. Sekarang kita coba lihat dari programnya. Di sini nama program juga file io.txt. Nah, tampilannya seperti ini di program. Di filenya. Jadi ada file io.txt ini dalamnya sesuai dengan yang kita isikan di sini. Nah, setelah itu kita coba baca. Sini, langsung aja kita jalankan ya. Ini kan sesuai. Pastikan nama datanya sesuai ya, supaya nggak salah baca. Nah, di sini kita bisa lihat nama filenya berubah. Nama filenya keluar 077.6.02 RTRR. Nah, seperti tadi disampaikan, fungsi spasi adalah untuk memisahkan antara satu data yang dengan tipe sama dan data yang lain. Nah, misalkan di sini saya komen di sini.
Nah, ini sudah saya tutup. Nah, lalu kita lihat. Isi datanya seperti apa sih? Nah, isi datanya juga tentu akan berubah ya. Nah, di sini nggak ada spasi lagi. Apa efeknya? Pokoknya kita bisa lihat nanti di read coba. Di program untuk membaca, efeknya adalah program tidak akan bisa membedakan antara mana yang data J dan mana yang data D. Jadi ini karena digabung ya, tadi harusnya kan 77 spasi 6,02. Tapi karena nggak ada spasinya dia gabung, dan ini dianggap semuanya sebagai data J. Ini semua dianggap sebagai data J. Lalu data D dia akan menerima data berupa string RDT tadi. Nah, karena beda tipe data, maka yang ditampilkan hanya 0 ini saja. Gitu. Jadi ada kesalahan dalam bentuk tipe data yang diterima sehingga datanya menjadi kacau atau kosong. Seperti itu. Oke. Nah, potensi gangguan pemformatan sehingga akan mempengaruhi isi yang akan dibaca. Pertama, kita harus memisahkan angka seperti 77 dan 6,02 ini dengan karakter non-numerik. Angka disimpan sebagai urutan karakter, bukan sebagai bidang dengan panjang yang tetap. Ya. Jadi harus dipisahkan dengan non-numerik. Salah satunya caranya adalah menggunakan spasi. String harus dipisahkan dengan spasi. Nah, kalau string, pisahkannya dengan spasi. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin masukkan kalimat yang panjang seperti itu ya? Berarti kita nggak bisa menggunakan spasi dong. Nah, tentu saja ada caranya. Pemisahan ini digunakan agar operator ekstraksi mengetahui di mana suatu nomor berhenti dan yang berikutnya dimulai ketika data dibaca kembali dari file. Jadi itu ya, fungsinya pemisahan spasi atau penggunaan karakter non-numerik ini adalah untuk memisahkan mana data yang satu dengan mana data yang lainnya. Oke. Lalu tadi masalahnya adalah bagaimana jika kita ingin masukkan kalimat yang panjang yang ada spasinya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan string dengan embed blanks. Ya, dengan blanks maksudnya kosong, ada ruang kosong di sini, ada spasinya. Nah, caranya sama di sini perhatikan ada fstream, lalu di gini offstream karena untuk menulis ya. Ini menggunakan offstream untuk menulis. Lalu ada outfile test.txt, berarti ini nama filenya nanti test.txt. Dengan nama objeknya adalah outfile. Lalu tiap-tiap baris ini dimasukkan ke outfile seperti ini. Jadi satu baris dengan pemisahnya adalah enter. Itu. Jadi kalau model seperti ini, itu yang memisahkan nantinya adalah enter, bukan spasi lagi. Jadi outfile dimasukkan, dari kumpulan dimasukkan, dimasukkan. Nah, oke. Sekarang kita coba lihat. Untuk membaca, ini kan untuk menulis. Nah, untuk membacanya tidak sesimpel yang tadi, karena tadi ada beberapa baris ya. Nah, kita akan menggunakan perulangan di sini untuk membaca. Sebenarnya bisa nggak dengan menggunakan perulangan? Tapi kan kita harus menulis program yang sama berurutan. Nah, ini kita bisa gunakan perulangan di sini. Gitu ya, ini sama, fstream, iOffstream. Lalu di sini max ini untuk menuliskan berapa nanti panjang maksimal dari kata yang dibaca. Ini buffer, char buffer max ini berarti arraynya ya. Buffer arraynya dengan panjang maksimal 80. Ifstream spasi infile, berarti infile adalah nama objek dari kelas ifstream, di mana dia if berarti ifstream i ya input untuk membaca, dengan nama filenya adalah test.txt. Nah, dalam infile ini kan sudah jadi objek yang nantinya menyimpan data dari tes. Nah, untuk while syaratnya adalah infile.eof. Seperti ini penulisannya, seru infile.eof. Eof ini adalah end of file, jadi ini menunjukkan bahwa while ini akan terus berulang sampai end of file, sampai akhir dari filenya. Ditanda ini, malah karena itu dijadikan prasyarat di sini. Untuk memastikan bahwa dia akan berputar terus di perulangan terus sampai programnya isi dari filenya itu habis. Infile.getLine buffer, jadi infile.getLine berarti kan dari objek infile dia menjalankan fungsi getLine, di mana getLine-nya adalah membaca satu baris lalu ditaruh di buffer dengan buffer panjang maksimalnya adalah 80. Jelasnya seperti itu. Lalu ketika check out buffer, maka yang ditampilkan adalah isi dari buffer itu sendiri. Nah,
Sebagai contohnya, oke, ini ada program, mungkin kita bisa coba. Nah, ini ya, kita coba dengan nama string io.txt. Ini isinya ya. Nah, kita urai dulu. Oke, udah selesai. Sekarang saya buka isinya. Nah, isinya adalah seperti ini. Ini sama isinya dengan yang ada di sini ya. Sama isinya. Sekarang kita dari sini sekarang kita coba baca. Sama seperti tadi ya, bacanya urutannya sama. Ini hanya saya ganti namanya menjadi objeknya namanya INF. Namanya INF. Nah, tadi kan kita pakai EOF ya. Selain menggunakan EOF, kita juga bisa menggunakan cukup nama objeknya ini aja, objek streamnya itu apa, INF. Nanti secara otomatis dia akan berputar sampai end of file. Jadi isinya sama aja dengan ini. Until end of file. Lalu inf.getLine a max a ini karena nama buffernya tadi saya ganti dengan a ya. Yang ditampilkan adalah a. Sekarang kita coba tampilkan isinya. Oh, maaf. Ini namanya string io. Oke. Ini sama ya, string io. Nah, di sini kita bisa lihat tampilannya hasilnya sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Oke. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat objek untuk dimasukkan ke file? Isi dari objek kita masukkan ke file. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana membuat objek I/O, yaitu bagaimana kita menuliskan objek ke disk. Maksudnya di sini adalah storage ya, yang ada di laptop, di PC. Lalu bagaimana kita membaca an object from disk, dan I/O with multiple object. Jadi dengan membuat banyak objek, lalu bagaimana kita masukkan. Jadi kita belajar dulu satu persatu bagaimana masukkan, lalu setelah itu baru kita belajar bagaimana ketika semua ada beberapa objek. Oke, menulis objek ke disk. Jadi yang pertama, di sini ada satu operator yang harus kita perhatikan, yaitu operator reinterpret cache. Digunakan untuk memungkinkan sebuah buffer dari tipe data integer untuk menjalankan fungsi read and write seperti buffer dari tipe data char. Gitu ya, jadi bisa ada fungsi read dan fungsi write gitu ya sebagai buffer dari tipe data char. Nah, jadi fungsinya itu adalah tipe data integer itu kan bentuknya bukan karakter ya, bukan karakter seperti char gitu ya. Dia bentuknya numerik. Kita lihat sebagai angka digital. Nah, caranya supaya dia bisa dituliskan dan dibaca lagi, itu berarti dia harus diubah seolah-olah menjadi seperti char. Terlebih dahulu baru nanti dibalikan lagi ke integer. Nah, reinterpretasi ini adalah menginterpretasikan integer agar menjadi seperti seolah-olah seperti char. Nah, di fstream ini ya library fstream ini, kita harus pastikan nih kita menggunakan fstream, lalu ini kelas seperti biasa, ini kita member datanya menuliskan nama dan umur, lalu ada getData untuk masukkan data. Nah, lalu di sini ada person p1, berarti yang menunjukkan bahwa p1 adalah objek dari kelas person. Lalu p1.getData untuk memasukkan data ke p1, data objek p1. Nah, lalu karena kita di sini mau menulis, kita gunakan offstream spasi outFile sebagai nama objeknya, sementara yang sebagai buffer
Oke, menyimpan sementara. File person.ios binary. Nah, ios ini adalah ios binary adalah settingan. Settingan kalau binary berarti nanti dia disimpannya dalam bentuk binary gitu. Dia disimpan dalam bentuk binary. Lalu outfile.write berarti kan outfile objek dari outfile dia menjalankan fungsi write menuliskan isi dari outfile menuliskan isi dari getData tadi ya, dari objek p1 ke person.dat melalui outfile. Gitu. Jadi di sini write reinterpret case char. Jadi untuk penulisannya ini formatnya harus diperhatikan, jangan sampai salah. Sama persis seperti ini. Reinterpret case char. Jadi ini isinya dan diinterpretasikan sebagai char. Lalu apa yang akan dibaca, yang akan ditulis itu adalah isi dari dan P1. Inilah nama objeknya, objek ini. Karena getData tadi kan milik dari P1, dipanggil oleh P1. Datanya berarti kan milik P1. P1, size of P1. Di sini sebenarnya adalah panjang ukuran dari file yang akan ditulis. Nah, karena kita nggak, cara mengukurnya kita bisa menggunakan fungsi size of P1. Jadi dia akan memberikan berapa byte sih panjang dari P1. Jadi seperti ini. Lalu untuk membacanya lagi, ini kita sama seperti tadi. Yang beda di sini kita menampilkan, kalau tadi kan getData, kalau sekarang itu menampilkan show data. Nah, lalu integer main, person pairs, di sini nama objeknya adalah pairs. Lalu if stream in file person.ios binary, berarti nanti if stream ya, if stream karena kita akan baca in file person.dat. Nah, setelah itu baru kita baca. Bacanya di sini in file.read, ini hanya untuk memberitahukan, menginfokan file yang dibaca dan membentukkan objek. Lalu pembacaannya ada di sini in file.read reinterpret case char, terus lalu dan pairs, karena isi dari infile, di mana isi dari infile adalah isi dari person.dat, ya kan? Jadi person.dat isinya dipindah ke infile, dari infile terus dibaca oleh sistem melalui baris ini yang dibaca dan pairs, size of pairs. Lalu pairs.showData, maka dia akan menampilkan isi dari infile, objek isi dari infile, seperti itu. Yang harus kita perhatikan di sini itu juga sama seperti tadi, penggunaan tipe datanya itu harus sama. Ini kan ada char, ada sort. Yang tadi juga sama ya, ada char, ada sort. Jadi harus tipe yang sama. Kalau karakter, kalau numerik. Misalkan sort, integer, double, float itu masih bisa dipakai. Tapi kalau misalkan yang koma-koma kan harus float, jangan dipakai yang integer gitu. Itu harus kita perhatikan. Jadi lebih baik penggunaan tipe datanya itu sama untuk menghindari adanya kesalahan dalam pembacaan data. Itu. Urutannya juga beda. Tadi kalau ini kita ambil data dulu, baru kita masukkan, gitu kan? Kalau ini ya kita baca dulu, baru kita tentukan dulu apa nama filenya, terus kita baca, baru setelah itu ditampilkan. Gitu. Nah, mungkin sebagai contohnya kita coba ya buka ini objek write and objek read. Write and read. Oke, untuk write dulu sama seperti tadi, person, char, integer, misalkan dengan integer, enter name, enter age, lalu person pairs.getData ini masukkan. Oke, sama ya, kita coba. Nah, sudah muncul. Coba misalkan kita masukkan datanya. Satu kita coba lihat filenya aja coba ya. Nama file tadi adalah person.txt. Nah, ketika kita buka isinya ya seperti ini, kacau ini. Karena dia tidak disimpan dalam bentuk char ya, dan tidak dalam bentuk teks, gitu ya, tapi dalam bentuk binary. Gitu. Maka ketika di sini tampilannya menjadi kacau. Jadi bukan kayak tadi, beda seperti tadi. Karena ini di dalam objek yang disimpan.
Nah, setelah itu kita coba baca ya. Kita coba baca, ini sama, person, name, age, char integernya sama. Ini adalah show data untuk menampilkan. Person pairs, ini nama objeknya nggak harus sama, bisa beda. Ini if stream, in file, person text binary, in file read, ya, membaca dari pairs show data. Nah, kita coba. Nah, di sini yang akan menampilkan sesuai dengan yang kita isikan tadi, RDT 20. Oke, jadi seperti itu ya cara untuk masukkan untuk satu objek.